Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Dengan adanya satu perusahaan saja yang memproduksi produk atau jasa tersebut, menjadikan pengendali pasar dan kemungkinan bisa menjadi pengendali harga. Contoh pasar monopoli di Indonesia, pertama, sektor kelistrikan adalah PLN, dua, sektor pertambangan adalah PT Aneka Tambang, tiga, sektor penambangan minyak dan gas bumi adalah PT Pertamina, empat, sektor komunikasi adalah PT Telkom, lima, sektor transportasi darat adalah PT KAI, enam, sektor transportasi laut adalah PT Pelni, tujuh, sektor logistik pangan adalah Bulog, dan yang kedelapan, sektor distribusi air bersih adalah PDAM. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu produsen. Maksudnya adalah pada pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau penjual. Dalam hal ini, maka harga akan ditentukan oleh produsen tanpa terpengaruh oleh konsumen. Dengan begitu, produsen atau penjual mempunyai hak dalam menentukan harga atau price maker dan monopoli pasar. Tetapi, tentu saja produsen akan menentukan harga pada produk yang mereka jual sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua, barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Maksudnya adalah produk yang dijual yaitu barang yang dibutuhkan para masyarakat luas dan tidak mempunyai barang penggantinya yang serupa. Kemudian tidak ada perusahaan yang menyediakan produk substitusinya dengan baik, sehingga untuk produsen para pasar monopoli akan mendapatkan banyak sekali permintaan oleh konsumen. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Maksudnya adalah produsen baru yang baru masuk ke dalam pasar monopoli akan mengalami hambatan atau rintangan. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Maksudnya adalah di dalam pasar monopoli ini produsen memiliki peran sebagai penentu harga atau price maker, tetapi produsen tidak dapat mempengaruhi harga dan output terhadap produk lain yang dijual pada perekonomian. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Maksudnya adalah produsen tidak diharuskan melakukan promosi atau mengiklankan pada brand perusahaannya, dikarenakan sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Para konsumen terpaksa harus membeli kepada produsen karena tidak dapat barang alternatif. Jenis-jenis pasar monopoli, menurut Ahmad Syafi'i dalam buku Ekonomi Mikro, menyebutkan jenis pasar monopoli yang didasarkan pada penyebab terjadinya pasar. Nah, terbagi menjadi yang pertama itu pasar monopoli alamiah, pasar monopoli masyarakat, pasar monopoli undang-undang yang meliputi hak cipta, hak paten, monopoli negara, dan hak merek. Dikarenakan kemampuan efisien yang dimiliki monopoli yang disebabkan oleh bahan baku yang dikuasai monopoli, karena teknologi yang dikuasai dengan tenaga ahli yang dimiliki. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. A. Memiliki sumber daya yang unik. Adanya monopoli tak terlepas dari suatu sumber penting, yaitu kepemilikan sumber daya yang unik atau istimewa, yang dimana tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Monopoli juga bisa disebabkan karena suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian besar dari bahan mentah yang tersedia. B. Dapat menikmati skala ekonomi. Skala ekonomi yang memaksimum bisa dinikmati oleh perusahaan apabila tingkat produksinya dalam jumlah besar. Pada saat suatu perusahaan mencakup atau mencapai kondisi di mana biaya produksi mencapai minimum, jumlah produksi adalah hampir menyamai jumlah permintaan yang wujud di pasar. C. Kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah atau mendapatkan hak monopoli dari pemerintah. Peraturan pemerintah juga bisa mewujudkan kekuasaan monopoli, seperti adanya A. Peraturan hak paten dan hak cipta, yaitu jaminan hukum yang fungsinya untuk menghindari
penjiplakan. B. Hak usaha eksklusif. Jika perusahaan tidak mempunyai hak eksklusif, maka akan timbul halangan dan menikmati skala ekonomi secara maksimum. Kekurangan dan kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli yang pertama ada munculnya kreativitas dan inovasi. Maksudnya itu ketika suatu pasar dikuasai oleh satu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Hal ini diakibatkan karena munculnya kekhawatiran bahwa suatu saat akan muncul perusahaan atau penjual kompetitor yang akan menyainginya. Yang kedua, adanya hak cipta atau hak paten. Kelebihan lain dari terjadinya praktik monopoli di pasar adalah kepemilikan hak cipta atau hak paten. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan dari penjual atau perusahaan lain atas hak cipta atau hak paten yang telah dimiliki oleh penjual tersebut. Selain itu, dengan memiliki hak cipta atau hak paten, penjual atau perusahaan dapat dengan leluasa berkuasa mempraktikkan monopoli di dalam pasar. Yang ketiga, adanya kecil peluang untuk berkompetisi. Maksudnya itu, kelebihan terakhirnya, pihak penjual tidak memiliki kompetitor yang berarti sehingga pertentangan yang terjadi di pasar akibat persaingan dapat berkurang. Apalagi jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara atau BUMN, maka akan mudah terciptanya pemenuhan kebutuhan yang adil dan merata. Selanjutnya ada kekurangan pasar monopoli. Yang pertama itu memicu perkembangan pasar gelap. Maksudnya, salah satu kekurangan yang terjadi ketika praktek monopoli di pasar tersebut dilakukan dapat memicu terciptanya pasar gelap dan transaksi ilegal. Pasar gelap akan mengakomodasi kebutuhan para pembeli untuk barang yang sama atau menyerupai dengan harga yang sangat murah, karena barang-barang yang dijual di pasar yang memonopoli dianggap terlalu mahal atau sulit didapatkan. Kedua, terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Maksudnya, bisa jadi terjadi dalam perusahaan atau penjual yang memonopoli. Hal ini terjadi karena perusahaan atau penjual memproduksi produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal. Akibatnya, calon pembeli atau konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, munculnya ketidakadilan. Salah satu kekurangan pasar monopoli yaitu munculnya ketidakadilan dari produsen ataupun penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produk produsen yang bersifat mutlak. Berikut sudah disediakan tabel di mana tabelnya berisikan produksi, harga, hasil penjualan total, dan hasil penjualan marginal. Kemudian dimisalkan ketika tidak berproduksi maka harganya 20, dan ketika produksi dari 0 ke 1 maka harganya berkurang 2, dari 20 ke 18. Begitupun seterusnya. Ketika jumlah produk bertambah 1, maka harganya tetap berkurang 2. Untuk mencari hasil penjualan totalnya, maka kita cukup mengalihkan produksi dikalikan harga. Misalnya, 0 dikali 20 hasilnya 0. 1 dikali 18 hasilnya 18. Nah, itu hasil penjualan totalnya. Sedangkan untuk mencari hasil penjualan marginal itu kita cukup mengurangi 18 dikurangi 0 hasilnya 18. 32 dikurangi 18 hasilnya 14. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk mencari biaya total
Dimisalkan di sini biaya totalnya itu 4. Menurut permisalan ini, maka apabila perusahaan tidak beroperasi, yang berarti jumlah produksi adalah 0, biaya totalnya adalah 4. Sampai di sini, produksi 4 unit dari hukum hasil lebih yang semakin berkurang belum berlaku. Berarti, biaya marginal semakin rendah apabila produksi ditambah. Keadaan ini digambarkan oleh kenaikan biaya total yang semakin sedikit. Apabila produksi dinaikkan dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, dan dari 3 ke 4. Sesudah produksi mencapai 4 unit, hukum hasil lebih yang semakin berkurang sudah berlaku. Sebagai akibatnya, biaya marginal meningkat, dan ini dapat pula dilihat dari pertambahan biaya total yang semakin meningkat pada setiap penambahan 1 unit produksi. Untuk mencari keuntungan pada tabel pertama, diperoleh dari HPT dikurang BT. Misal, 0 dikurang 4 sama dengan min 4, 18 dikurang 16 sama dengan 2, 32 dikurang 26 sama dengan 6, dan begitu pun seterusnya. Pada tabel kedua dan ketiga, untuk mencari biaya marginal diperoleh dari delta BT, yaitu 4 dikurang 0 sama dengan 4, 16 dikurang 4 sama dengan 12, 26 dikurang 16 sama dengan 10, dan begitu pun seterusnya. Sedangkan untuk mencari penambah keuntungan diperoleh dengan rumus HPM dikurang BM. Misal 0 dikurang 4 sama dengan min 4, 18 dikurang 12 sama dengan 6, 14 dikurang 10 sama dengan 4, dan begitu pun seterusnya. Nah, pada bagian ini saya akan menerangkan pemaksimalan keuntungan dalam pasar monopoli dengan menggunakan pendekatan secara grafis. Nah, di sini bisa kita lihat gambar di sebelah kanan adalah kurva hasil penjualan atau TR, sedangkan TC-nya adalah menggambarkan kurva biaya total. Nah, sampai pada jumlah produksi sebanyak 2 unit, hasil penjualan mengalami kenaikan, dan pada kenaikan tersebut adalah pada tingkat yang semakin menurun. Sesudah jumlah produksi mencapai 6 unit, hasil penjualan total semakin menurun atau berkurang. Nah, pada waktu jumlah produksi adalah 10 unit, hasil penjualan totalnya adalah 0. Perbedaan antara TR dan TC adalah paling maksimum apabila garis tegak di antara kurva TR dan TC adalah yang paling panjang. Nah, maka tingkat produksi yang akan memaksimalkan keuntungan adalah sebesar 4 unit. Pada pasar monopoli, keuntungan maksimum dapat digambarkan sebagai berikut. Saya akan menjabarkan grafik keuntungan maksimum. Bisa kita lihat, di dalam grafik ada harga, P1, P2, O, Q1, MR, output, AB-D, B, C, AC, dan MC. Oke, harga pembentukan saat kurva MC memotong kurva MR. Bisa kita lihat, garis dari harga ke MR dipotong oleh garis MC. Selanjutnya, harga pasar setinggi OP1. Bisa kita lihat dari O ke P1 itu adalah harga pasar. Selanjutnya, kurva MC selalu motong kurva AC pada titik yang terendah. Bisa kita lihat garis AC ke atas P2, lalu garis MC memotong garis AC. Oke. Besarnya penerimaan total atau TR dari O ke P1 ke C ke Q1. Nah, besarnya biaya total dari O ke P2 ke B ke Q1. Oke, jadi keuntungan maksimumnya sebesar P1 dikali P2 dikali BC.